الصلاة والسلام عليك. Penyusun kitab fenomenal Sahih Al-Bukhari ini memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah. Imam yang lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah ini sempat mengalami kebutaan di waktu kecil. Namun kebutaan itu sirna setelah ibundanya bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berkata padanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan penglihatan anakmu, karena tangisanmu, dan banyaknya doa yang kau panjatkan. Dalam usia 10 tahun, Imam Bukhari telah hafal hadis. Bahkan dalam usia 11 tahun, beliau berani mengoreksi seorang ulama, karena salah menyebutkan sanad hadis. Usia 16 tahun beliau mampu menghafal karya-karya Imam Ibnu Al-Mubarak dan Imam Waqi. Dan ketika beliau bersama ibu dan saudaranya bernama Ahmad pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, beliau tidak mau pulang, melainkan lebih memilih tetap tinggal demi mencari hadis. Usia 18 tahun, beliau telah menyusun putusan atau fatwa para sahabat, tabi'in dan pendapat-pendapat mereka. Beliau juga menyusun kitab tarikhnya di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam hari. Pada suatu hari, beliau pernah berselisih pendapat dengan ulama fikih Marwah, padahal beliau masih kecil, hingga beliau diejek. Sudah berapa kitab yang kamu tulis hari ini? 2 kitab dan aku menolak 2 hadis tersebut, jawabnya. Sontak semua orang yang hadir di majelis itu pun tertawa. Namun di antara syekh yang hadir berkata, jangan ditertawakan, karena suatu saat kalian yang akan ditertawakan olehnya. Imam Bukhari banyak melakukan perjalanan dalam mencari hadis ke Bal, Marwah, Naisabur, Rey, Baghdad, Bashrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, dan Syam. Di antara guru-guru beliau adalah Maki bin Ibrahim, Abdan bin Utsman, Yahya bin Yahya, Ibrahim bin Musa, Abi Ashim al-Nabil Ubaidullah bin Musa dan masih banyak lagi. Beliau juga telah melahirkan ulama-ulama besar seperti Abu Isa al-Tirmidzi, Abu Hatim, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi dan lain-lain. Imam Muslim pernah mendatangi Imam Bukhari dan berkata, biarkan aku mencium kedua kakimu wahai gurunya para guru, tuannya para ulama hadis, dokternya hadis dalam menghilangkan ilat di dalamnya. Abu Yazid pernah mengatakan, suatu hari aku tidur di antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Lalu aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersabda, wahai Abu Yazid, sampai kapan kamu hanya mempelajari kitabnya Imam Al-Syafi'i? Dan kenapa tidak kau pelajari juga kitabku ini? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab apa yang engkau maksud? Beliau bersabda, Jami, Al-Sohihnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Berkenaan dengan kitab sohihnya, beliau tidak akan menulis satu hadis di dalamnya, kecuali setelah mandi dan sholat 2 rakaat. Dan beliau tidak memasukkan satu hadis pun dalam kitabnya, kecuali hanya hadis sohih saja. Namun tidak semua hadis sohih beliau masukkan ke dalamnya, karena takut akan memperpanjang pembahasan. Imam Bukhari suatu hari sedang mendikte hadis yang sangat banyak sekali kepada muridnya, dan beliau khawatir muridnya bosan. Beliau pun memberi semangat kepada muridnya dengan mengatakan, perbaikilah dirimu, sungguh ahli musik pasti akan bersama ahli musik lainnya. Begitu pula dengan ahli keterampilan dan bisnis, sedangkan kalian adalah ahli hadis yang akan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabatnya. Ada 3 hal sifat terpuji yang dikatakan oleh Husain bin Muhammad al-Samarkandi tentang Imam Al-Bukhari. 1. Beliau itu sedikit bicaranya. 2. Tidak tamak. 3. Tidak sibuk dengan urusan manusia,
karena beliau disibukkan dengan ilmu. Bahkan setiap bulannya beliau mendapat 500 dirham, namun diinfakkan semuanya. Sebelum wafat, beliau sempat sakit parah, dan ketika akan dibawa ke kota Samarkand, beliau berkata, "Aku sudah lemas." Kemudian beliau pun dibaringkan kembali dan beliau berpesan agar dikafani 3 buah baju putih bukan gamis, dan bukan sorban. Imam yang memiliki postur tubuh kurus dan sedang ini menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Sabtu, malam Idul Fitri tahun 256 Haji. Setelah sholat Isya, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan esok harinya setelah zuhur. Ketika proses pemakamannya, angin meniup tanah makamnya. Dan sontak harum wangi melebihi kasturi sampai berhari-hari tercium dari dalam makamnya sampai semua penduduk kota membincangkannya karena kagum. Abdul Wahid bin Adam berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi bersama para sahabatnya. Beliau berhenti pada suatu tempat. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun menjawab salamku. Aku bertanya, mengapa berhenti di sini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, aku menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Setelah beberapa hari maka datanglah kabar wafatnya Imam Bukhari, dan tatkala saya perhatikan waktu wafatnya beliau, ternyata tepat saat aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dari Abu Al-Fat Nasr bin Al-Hasan Al-Sakati Al-Samarkani, pada tahun 464 di Samarkand terjadi paceklik, penduduk pun meminta hujan berkali-kali, namun nihil, hujan tak kunjung turun. Akhirnya ada seorang laki-laki soleh mendatangi Kadi Samarkand. Aku memiliki suatu pandangan yang harus aku ungkapkan kepadamu. Apa itu? Tanya sang Kadi. Hendaknya kamu beserta para penduduk kota Samarkand pergi ke makam Imam Bukhari yang berada di Hartang. Kita minta hujan di samping makamnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan kepada kita. Sungguh bagus sekali pendapatmu, puji sang Kadi. Akhirnya sang Kadi dan orang-orang pun menuju ke makam sang imam, dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping makamnya sambil menangis, lalu tak lama kemudian, Allah pun menurunkan hujan lebat, hingga mereka tidak bisa pulang ke Samarkand dan tinggal di Hartang selama seminggu lebih, karena jarak antara Hartang dan Samarkand 3 mil. Demikianlah sekelumit kisah imam besar ahli hadis. Imam Bukhari yang hari-harinya disibukkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merindukan sosoknya. كدت ترجع